Selamat pagi semua. Pagi Silvana, Pak Nata, Pak Yudan, Pak Yesaya. Pagi Bu. Ya, Bu Eli sama Bapak. Salam. Salam. Nah ini. Puji Tuhan. Cynthia, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Pendeta. Benar deh pagi. Pagi. Puji Tuhan. Pagi. Semua, Pak Robi. Ayo, bangkit semua, bangun. Bangun. Matahari. Shalom semua. Shalom, Bu. Shalom, Mary. Ya. Puji Selamat hari Tuhan. Minggu. God bless. God bless you all. Iya. Billy, selamat pagi Billy Yong. Ada Cynthia Rahel. Nata. Mana tuh Bu Suti? Bangkit semua. Bu Suti, Matahari gabung kan? bersinar terang. Pak Gam, Ya, Pak Rudi gabung kan? puji Tuhan hari ini rencana balik. Sekarang lagi ada di bandara. Oh. Boarding. Ya. Jadi kemungkinan nggak ikut karena ada di pesawat, Pak. Oke. Dia bisa buka di pesawat biar kebaktian di pesawat. Kalau internet nggak mati. Ya kan? Ibadah sekarang dimanapun bisa kok. Bukan, ya kan bukannya di pesawat nggak boleh buka ituan. Tergantung pesawatnya. Kalau pesawatnya bisa ada wifi bisa. Pesawat pribadi bisa, Pak. Nah, betul itu. Pak Gembala, sebetulnya Ibu Suti ini berbunga-bunga karena Pak ini sudah mendapat. Betul itu Pak. Amin. Amin. Secara 3 bulan nggak ketemu. Bu Martina, Pak Sem. Halo Pak Samuel, Ibu. Halo. Pak Yudan. Halo. Pak Robi, Pak Gembala, semuanya. Itu di bawah tuh yang pakai CRC squad itu David sama Tian itu dari laut. Iya. Wah, Itu. pohon tahunya boleh tuh. Itu pos PI kita di laut tuh. Ya, mantap. Pak Gembala, Ya. boleh pimpin doa dulu untuk pelayan-pelayan Oh, iya. mempersiapkan. Baik. Halo. Mari kita berdoa buat pelayan Tuhan dulu, Bapa di surga. Ya. Kami memulai pelayanan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang siap melayani hari ini. Tuhan kuduskan kami sehingga seluruh apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa buat hamba Tuhan yang berkhotbah, liturgikos, singer musik, dan juga hamba-Mu yang melayani dalam bidang liturgi, dan semua jemaat yang hadir dan akan masuk dalam Zoom. Tuhan juga memberkati seluruh sarana prasarana yang kami pakai, wifi, internet, alat-alat yang kami pakai. Tuhan tolong supaya berjalan baik. Amin. Gerakan seluruh acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 2 menit lagi. Ya, Pagi, boleh. Pak Bambang. Ada Pagi. waktu 2 menit. Shalom. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Pak Yudan, pagi. Salam. Salam Pak Yudan. Ya. Pelipus, pagi Pelipus. Mana? Belum keluar dia. Nah, tinggal klik saja keluar tuh. Di tempat kegelapan ada orang, Bu. Iya. Pak Lintong, pagi. Ibu Pak Lintong, selamat pagi Pak Lintong. Oh, pagi semua. Selamat Bang dan Ibu, selamat pagi. Horas, Pak Lintong. Horas. Pak Yudan, selamat pagi. Ya. Pagi. Silakan masuk. Ya. Selamat pagi.
Shalom, jemaat Shalom. Tuhan yang terkasih, baik yang berada di dalam Zoom meeting ini maupun yang mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel GKII Jakastia. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pagi hari ini, dan saya percaya dimanapun kita berada, kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya kasih kesempatan untuk setiap kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Mari bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan yang memberikan harapan baru untuk kita. Mari kita minta Tuhan melayakkan kita, biar kiranya ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kelahiran-Mu telah membawa harapan yang baru Tuhan untuk dunia. Kami yang seharusnya binasa mendapatkan sebuah harapan untuk mendapatkan keselamatan. Terimalah pujian sembah kami di hadapan Engkau Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini. Hai negeri Bethlehem kecil. Bait yang kedua. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhan mulai, malaikat telah bertanya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Kami persilakan hambanya, Bapak Gembala, untuk membuka kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan doa. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dalam rangka kelahiran Yesus Kristus di bumi ini akan meneguhkan setiap kami dalam ibadah yang saat ini kami mulai
pertengahan hingga akhir, berjalan di dalam tuntunan pimpinan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, suasana Natal begitu kental, sudah sangat terasa, dan bahkan di beberapa komunitas kita sudah melakukan perayaan Natal. Dan biarlah ini semakin mengingatkan kita betapa besar cinta Tuhan kepada kita semuanya. Nah, marilah kita mau terus memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan, hai mari berhimpun. Mari bernyanyi, bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dialah yang layak kita puji, Dialah yang layak kita sembah untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan pernyataan Tuhan yang gak pernah berhenti. Bahkan sekalipun kita umat manusia kadang tidak setia kepada Tuhan, tapi Dia tetap sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Di tengah kondisi situasi apapun Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan kami Yesus. Kami mau datang dan berserah kepada-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap,
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, sebab Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami persilakan hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Kami persilakan Ibu Mary. Oh iya. Suara saya bagaimana? Suara saya bagus? Oke. Ya, Shalom. Puji Tuhan. Ya, selamat datang di dalam ibadah raya GKII Jaka Setia Minggu 20 Desember 2020. Puji Tuhan, Tuhan kita baik luar biasa. Kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, Bapak Filipus Kading dan Ibu yang mempercayakan pelayanan ini, juga semua badan pengurus, ya, itu anugerah kasih karunia bagi kita semuanya. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tema besarnya memang Yesus Kristus adalah juru selamat dan sumber penghiburan yang berlimpah-limpah. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu, ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami hormati Engkau yang luar biasa baik, setia. Kalau kami ada di hari perhentian-Mu ini, bahkan kami ada di bait-Mu, walaupun lewat Zoom, ini anugerah, kasih karunia, belas kasihan-Mu bagi kami. Untuk itu kami minta, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi kami semua, Roh Kudus pimpin tuntun kami, berkati kami semua jemaat, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, semua yang bertugas, WL, pemain musik, operator, Tuhan berkati urapi, supaya melaluinya kami semua dilawat, dipulihkan, diarahkan untuk lebih dekat, sungguh-sungguh lagi mengasihi dan melayani Tuhan. Berkati kami semua, bungkus kami Tuhan dengan darah Yesus. Kami menolak semua setan iblis yang mau menghadang pelayanan kami
kami dalam bentuk apapun yang mau mengganggu jaringan-jaringan kami semuanya, kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa-Mu turun atas kami Tuhan. Bimbing dan pimpin tuntun kami semuanya. Kami mau menyenangkan hati-Mu, bahkan kami rindu untuk dipulihkan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, ya. Ibadah GKII Minggu 20 Desember. Tema kita adalah Yesus Kristus adalah juru selamat dan sumber penghiburan yang berlimpah-limpah. Ya. Next, berikutnya, ya. Mari sebelumnya, nah puji Tuhan 2 minggu berturut-turut Bapak Gembala sudah menyampaikan firman tema Natal dari Sinode GKII. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Ya, kemudian dilanjutkan minggu berikutnya tema dari PGI, mereka akan menamakannya Immanuel. Sehingga kita mendapat berkat yang luar biasa, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah tetap beserta dengan kita selamanya. Ya, itu sudah dijelaskan ya oleh Pak Gembala, luar biasa. Ya, kita bersyukur bahwa gereja kita GKII berada di bawah naungan 2 aras lembaga gereja yang besar, PGI dan PGLII. Dan pagi ini saya akan menyampaikan firman tema dari PGLII, yaitu Yesus Kristus adalah juru selamat dan sumber penghiburan berlimpah-limpah, yang diambil dari pembacaan kita. Setelah ini kita baca dulu firman, yaitu 2 Korintus pasal 1 ayat 3-7. Walaupun situasi sulit yang kita alami mungkin ya, karena adanya COVID-19, kita hanya beribadah lewat online Zoom, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat beserta dengan kita. Dan Dia akan terus memberikan penghiburan ya yang sejati bagi kita yang setia mengasihi Dia. Mari kita baca dulu Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan dulu ya. Dari 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ini. 2 Korintus 1 ayat 3-7. Pujilah Tuhan, pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita sengsara yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 4 hal yang akan kita renungkan pagi ini ya, berkaitan dengan tema yang diberikan bagi saya. Ya, saya cepat-cepat saja poin-poinnya. Yang penting kita mengerti bersama dengan aplikasinya apa yang harus kita kerjakan. Nah, yang pertama itu pengertian istilah ya, juru selamat ya. Dalam bahasa Yunaninya itu dipakai istilah soter. Ya, makanya kalau kita belajar tentang Kristus itu namanya soteriologi. Kata soter berasal dari Ibrani, yasha, yang biasanya menunjuk kepada kata juru selamat. Jadi untuk memahami pengertian juru selamat secara singkat, kita bahas singkat saja dari akar kata Ibrani, yasha. Ada juga kesamaannya dengan kata Mosia dan Yesua, ya, yang sering berhubungan dengan arti keselamatan. Walaupun demikian, kata ini sering menunjuk pada juru selamat. Ya, itu di dalam bacaan ya, dalam Yesaya 43 ayat 11,
Di situ katakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat ya selain daripadaku. Nah, Bapak Ibu, di dunia ini banyak juru, ada juru mudi, apalagi ada juru masak, ya, ada juru parkir, tapi juru selamat, ya, yang membawa manusia dari bumi ke surga itu cuma ada satu, ya, tidak ada Allah lain yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, ya. Next, berikutnya, ya, yang kedua di situ soter, kata bahasa Yunaninya soter. Ini biasanya diartikan dengan kata juru selamat dan keselamatan. Ya, dalam Perjanjian Baru kata juru selamat tidak pernah dipakai sebutan pada manusia biasa karena juru selamat adalah merupakan sifat Allah ya yang melekat pada diri Tuhan Yesus ya, Yesus Kristus. Dia itu adalah juru selamat dunia. Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, juru selamat yang datang dari surga turun ke bumi. Ya, karena kasihnya yang dahsyat. Ya, seperti tadi dikatakan. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Nah, sekarang bagian kedua, Bapak Ibu, ya, itu maksud dan tujuan Yesus sebagai juru selamat. Ya, dia datang ke dalam dunia. Di situ dikatakan Yesus menyelamatkan manusia dari ya dosa. Karena dosalah yang memisahkan manusia dengan Allah. Karena dia itu kudus dan Allah itu mau dia kembali, ya, kita kembali bersama dia. Ya, karena itu memang visi misi Tuhan itu yang ada di hati Bapa kita yang luar biasa. Kita tetap bersama, menyatu dengan Tuhan. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan berusaha untuk supaya kita kembali. Makanya di sini Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita manusia ya dari dosa. Ya, yang pertama di situ Yesus menyelamatkan kita dari apa? Hukuman dosa. Nah, dalam bacaan Matius 25 ayat 46 di situ dikatakan ada siksaan yang kekal. Ya, Bapak Ibu nanti baca di rumah. Ya, bagi mereka yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya, tidak mau diampuni, tidak mau dikuduskan, tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, ada hukuman kekal. Kalau ada, kita tahu ya, orang benar dalam hidup yang kekal. Nah, dalam pembacaan itu. Jadi kita yang sudah bertobat, kita yang percaya, ya siapapun, ya di situ kita diselamatkan, ya datang kita diampuni, diselamatkan, ya diberi pengampunan oleh Tuhan dan memperoleh apa hidup yang kekal. Saya mau beritahu Bapak Ibu, orang yang paling berbahagia dalam dunia ini kita ini. Karena apa? Kita punya kepastian keselamatan, iya. Kita punya kepastian keselamatan. Kita yang percaya. Ya, sorga disiapkan bagi kita. Saya mau katakan, makanya jangan susah-susah dalam hidup ini. Ya, kita yang percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita punya surga. Kapanpun kita dipanggil, kapanpun Yesus datang, kita pasti diselamatkan. Amin. Ya, itu. Nah, Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang berikutnya, Yesus menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Ya, dosa itu ada kuasanya, Bapak Ibu. Ya, ya. Tapi kita yang berdosa ya, memang tidak ada satupun ya yang tidak berdosa di dunia ini. Ya, semua telah berbuat dosa kecuali Tuhan Yesus. Ya, dia datang sebagai Allah dalam kekudusannya untuk mengampuni kita. Supaya kita kembali kepadanya, menyelamatkan kita dari kuasa dosa, ya kuasa dosa yaitu maut, ya, ya. Jadi ada kuasanya, dia bisa bawa menyeret kita ke dalam maut, api neraka, dosa, ya. Karena ada kuasanya di situ. Tapi kita bersyukur Yesus menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Yang berikutnya, Yesus menyelamatkan kita dari kutuk, ya. Ya,
Jangan lupa itu Bapak Ibu ya, ini harus dibereskan. Kalau kita belum bereskan kutuk-kutuk yang masih ada dalam kehidupan kita, perlu didoakan, perlu doa pelepasan. Banyak sekali ya kutuk-kutuk. Nah, ada kutuk penyembahan berhala ya, yang masih dulu menyembah berhala, tapi saya percaya jemaat GKII sudah dilepaskan semua. Amin. Iya, sudah dibebaskan ya. Yang dulu pernah ikut hipnotis, percaya hipnotis ya, jampi-jampi, orang Manado bilang opo-opo, ayo lepaskan semuanya itu dalam nama Yesus ya. Itu dari setan-setan. Kita hanya percaya kepada satu Tuhan, Tuhan Yesus ya. Percaya kepada adat-adat yang pakai juga kuasa gelap, ada okultismenya ya. Itu ada kutuknya kalau tidak dilepaskan. Nah, Tuhan selamatkan kita dari kutuk-kutuk itu. Kutuk sakit penyakit ya. Ada yang kena sakit turunan sampai turunan keberapa sakitnya dengan sakit yang sama ya, itu kutuk-kutuk itu ya, dilepaskan dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk juga kemiskinan ya, karena tidak bertobat ya, karena kemalasan, tidak takut Tuhan ya, tidak mengalami berkat ya. Kutuk maut, celaka, kematian ya, kita doakan, putuskan, harus dilepaskan semua itu. Nah, kita bersyukur Yesus datang menyelamatkan kita dari kutuk-kutuk semua ya. Bukan berarti kita tidak ada lagi sakit ya, tetap ya. Ini kita ini jasmani kita ini ya, daging masih lemah, bahkan firman Tuhan juga semakin tua semakin merosot. Tapi yang tidak boleh merosot adalah iman, kasih, pengharapan ya, kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Beda orang sakit karena kutuk, karena memang badannya lemah, beda. Makanya juga harus disiplin dalam kesehatan, beda. Nah, Yesus menyelamatkan kita dari kutuk. Jadi tolong ingat supaya tidak ada lagi ya kita sebagai orang percaya yang masih dikuasai kutuk-kutuk. Lepaskan semua, minta ampun sama Tuhan. Putuskan itu semua dalam nama Yesus ya. Nah, yang kedua, jadi di sini Yesus adalah, di situ dikatakan jalan dan kebenaran dan hidup ya. Memberikan apa? Hidup yang kekal selama-lamanya. Dan itu pasti Bapak Ibu ya, pasti. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan olehnya manusia diselamatkan. Wow, luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Iya, hanya Yesus ya. Makanya kalau bersaksi, kalau ketemu ya orang-orang yang tidak percaya, tidak boleh kompromi, harus tegas katakan, iya, jalan keselamatan cuma satu, ke sorga, yaitu di dalam Yesus Kristus ya. Banyak jalan memang ke Roma, tapi menuju ke sorga cuma satu, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan ikut-ikut kompromi Bapak Ibu. Oh iya, nanti kamu dari agama lain sama kok, nanti kita ketemu di surga. No, tidak bisa. Iya, hanya percaya di dalam Yesus Kristus. Itu ada keselamatan. Amin Bapak Ibu. Ya, wah luar biasa. Ya, saya sudah bergaul, ya, diskusi dengan orang-orang ya yang non Kristen. Ya, enggak ada kepastian mereka. Mudah-mudahan kita tidak mudah-mudahan. Kita yang percaya hidup dalam kebenaran pasti diselamatkan. Makanya mereka dengan upacara, wah mati-mati memberi gini, ya supaya apa? Sana, tapi tidak ada kepastian, keraguan-raguan. Semoga kita orang percaya tidak ada semoga. Yang percaya bertobat, terima Yesus, hidup dalam kebenaran pasti. Ayo sama-sama katakan semuanya. Saya pasti diselamatkan. 2, 3. Saya pasti diselamatkan. Amin. Iya. Harus, dan kita punya kepastian keselamatan. Itu yang menyukakan, itu yang harus sebenarnya memotivasi, beri semangat tiap hari dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, saya sudah diselamatkan. Saya punya Yesus, iya. Yesus datang kapanpun, saya dipanggil kapanpun, saya tidak binasa.
Ini yang harus sebenarnya memberikan semangat, sukacita, memotivasi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Nah, yang berikutnya, Yesus jalan dan kebenaran dan hidup di situ. Aku datang memberi apa di situ? Kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Ya, Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu mempunyai apa? Hidup. Ya, nomor 1. Ya, hidup. Ya, dan sampai selama-lamanya tentu, hidup yang kekal. Bahkan di situ dikatakan hidup yang berkelimpahan. Limpah apa Bapak Ibu? Ya, limpah di sini banyak, ya. Ya, yang dunia tidak punya. Kalau dia tidak dalam Yesus, berlimpah sukacita, damai sejahtera. Puji Tuhan. Ya, di apotik enggak ada obat damai sejahtera Bapak Ibu. Enggak ada obat sukacita, enggak ada. Cari keliling dunia. Iya. Kalau obat tidur ada sementara, ya habis itu bangun lagi. Tapi sukacita, ya bahkan berkelimpahan Yesus janji. Kalau kita hidup di dalam roh, salah satu buah roh apa? Sukacita, damai sejahtera. Wow, itu kan yang orang cari-cari. Enak, tenang. Ya orang Jawa bilang ayem, tentrem. Karena apa? Yesus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Luar biasa. Jadi dia memberi kelimpahan, perlindungan. Kalau sampai hari ini kita sehat, diluputkan dari semua yang jahat, sakit, penyakit, ya apapun, ya mau celaka, orang-orang jahat, ini limpahkan perlindungan. Bahkan ada firman Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut Tuhan. Jadi kalau kita lagi takut di jalan mana, perkatakan firman, ada malaikat Tuhan. Itu janji Tuhan ya bagi kita, kelimpahan. Ya, menemani kita dimanapun kita berada. Wow, luar biasa. Ada hikmat ya yang Tuhan berikan ya untuk kita semua dalam bekerja, ya mengajar sebagai suami, istri, anak-anak yang studi, hikmatnya luar biasa ya, bahkan tidak sedikit-sedikit ya. Tuhan tuh kalau cari itu enggak percik-percik Bapak Ibu. Dia selalu katakan limpah. Makanya ada pujian yang selalu kita katakan, curahkanlah, nah, kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Iya, dia siapkan. Di situ dikatakan memberi hidup yang berkelimpahan. Woi, ya nggak pas-pas, bahkan berkelimpahan, luar biasa. Ya berkat juga, ya bukan hanya rohani, penghiburan, kekuatan, jasmani. Ya, kalau kita hidup sampai hari ini kuat, sehat, wah itu dari Tuhan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Iya, kan sampai hari ini makannya masih 3 kali toh, amin. Tuhan cukupkan? Iya, ada aja berkat, belum camilannya. Ya, belum yang lain-lain. Di situ. Tuhan datang ya, berikan kelimpahan. Kalau iblis datang itu hanya untuk mencuri, membinasakan, tapi Yesus datang memberi hidup. Nah, sekarang poin yang ketiga Bapak Ibu, ya. Apa yang harus kita lakukan jika Yesus itu adalah juru selamat kita yang luar biasa? Ya, ini yang harus kita lakukan. Lebih lagi dalam hidup ini. Jangan main-main Bapak Ibu dengan Tuhan. Harus serius-serius. Tuhan itu serius mengasihi, melayani kita. Kita juga harus serius ya meresponi apa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan, curahkan, berikan dalam hidup kita, dalam hidup ini. Ya, mengasihi dan melayani dengan setia dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ayo kelola ya apa yang Tuhan percayakan. Harta, ya talenta-talenta, ya kekuatan, waktu, kesehatan, jangan berlalu sia-sia tanpa ada sesuatu yang kita buat untuk Tuhan. Ya, paling tidak ya layani, doakan saudara-saudara kita, ya terus kita gunakan yang Tuhan percayakan, ya baik itu sedikit, sedang, banyak, apa saja Bapak Ibu, ya harus setia. Yang berikutnya. Di situ dikatakan memberitakan Injil, keselamatan bagi jiwa yang berdosa. Terus berjuang, ya. Nah, itu target kita dalam hidup ini, ya. Bukan hanya dapat aset, Bapak Ibu. Target kita harus jiwa-jiwa. Amin.
Iya, itu harus juga jadi goal kita yang utama. Nah, kita terus berjuang agar visi dari Tuhan memenangkan 1000 jiwa bisa tercapai. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ya, yang memberkati, yang mengubah kita. Ya, itu Injil itulah yang luar biasa. Ayo beritakan lagi, ya, apa saja. Telepon saudara-saudara kita, ya, jiwa-jiwa mungkin ada yang belum bertobat terima Yesus. Ya, ayo arahkan mereka, doakan mereka, hibur mereka, kuatkan. Itu satu pelayanan. Ya, ya, jangan pilih-pilih orang, mau kaya, mau miskin, mau bagaimanapun keadaannya, ya. Ayo untuk keselamatan jiwa, siapa saja. Ya, mari kita berjuang. Kita harus punya goal, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, itu. Jadi yang kedua di sini itu respon kita karena kita sudah diselamatkan, ya. Pasti kita juga rindu, enggak mau keluarga kita ada yang binasa. Teman-teman, sahabat, tetangga, pasti kita rindu, ya. Mereka juga diselamatkan. Ayo bergerak, ini waktunya. Ya, ini sudah akhir zaman. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti semuanya beres. Apa saja ya yang bisa kita kerjakan, lakukan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, beri yang terbaik. Ya, kembali lagi waktu kita, tenaga kita, persembahan syukur kita, perpuluhan, pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Ya, yang di sini dikatakan terbaik. Nah, ini berapa M ini? Ada 4M, 3M, ya. Mengasihi, memberitakan Injil, ya, memberi yang terbaik, ya. Terbaik, baik, baik. Nah. Jangan lagi konsep-konsep lama dipakai, ya. Yang baru-baru, yang baik-baik. Nanti ini mau berapa minggu lagi ini nih, mau tahun baru ini. Cik Paula, berapa hari lagi kita ini? Ya, kita sudah mau masuk tahun baru. Ayo punya tekad, ya. Tuhan, tahun ini ya saya tidak sama, ya. Tahun depan saya mau lebih lagi next level, ya. Kalau tahun ini biasa-biasa saja, tahun depan saya mau lebih lagi, ya. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oh, Tuhan kita itu luar biasa. Di tahun ini aja sudah luar biasa. Ya, kalau kita punya tekad kerinduan pasti lagi luar biasa. Waktu kita, tenaga, persembahan kita ya kepada Tuhan, ya, jangan lupa itu yang terbaik, baik bagi Dia. Ya, saya mau tambah 1M lagi, yaitu sungguh-sungguh persiapkan hidup kita ya menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Ya, penggenapan nubuatan sudah ada. Jadi tolong supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kapanpun sangkakala bunyi Yesus datang, kita siap diangkat oleh Tuhan. Amin, amin. Ya, sekarang, nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Ya, yang terakhir. Ya, senang ya kalau sudah dengar yang terakhir ya. Ya, yang terakhir Yesus ada juru selamat, tapi Dia memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Nah, ya di situ. Allah dalam Yesus Kristus adalah apa di situ? Sumber penghiburan kita ya dalam berbagai macam penderitaan ya, boleh saya katakan tantangan, pergumulan yang kita hadapi saat ini. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yesus saja bergumul, Yesus saja menderita, banyak tantangan. Murid-murid Tuhan, perhatikan termasuk Paulus, mereka yang melayani di abad-abad pertama itu. Ya, wih luar biasa Bapak Ibu. Tantangan mereka boleh dikatakan, makanya Paulus katakan pakai istilah penderitaan. Kita ini masih luar biasa, sudah luar biasa di zaman teknologi yang luar biasa. Ya, memang juga ada tantangan, tapi jangan lupa ya, Tuhan itu adalah sumber penghiburan kita. Ya, gembala yang baik. Ya, makanya saya paling senang di dalam Mazmur 23 ayat 4. Ya, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu artinya apa Bapak Ibu? Tongkat itu, gada itu tongkat kecil ya. Gada itu kayu kecil. Kalau tongkat itu kayu panjang yang ada bengkokannya.
Nah, itu dipakai kalau domba sudah kumpul malam, Bapak Ibu, ya, itu kan pasti ada saja di situ. Domba itu yang gelisah. Nah, itu dia pakai. Jadi bukan hanya untuk mengetok domba yang nakal, ya, tetapi juga di situ untuk menggoyang-goyang badannya, untuk beritahu bahwa aku hadir, aku ada. Makanya Daud katakan, itu yang menghibur, bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Ya. Dia selalu hadir, ada dalam hidup kita. Amin. Iya, seperti dalam bacaan kita tadi itu, ya, Allah lah yang memberi penghiburan dengan berkelimpahan, ya, di dalam penderitaan kami, dalam pergumulan kita. Nah, yang kedua di situ dikatakan, karena Dia adalah sumber penghiburan yang berlimpah dan penuh dengan belas kasihan yang tidak terbatas, unlimited. Woi, iman kita dapat bertumbuh lebih kuat di saat menghadapi penderitaan dan pencobaan, ya, yang datang kepada kita akan berlalu. Namun kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Sedikit poin lagi tentang penghiburan bagi kita semua, Bapak Ibu, ya. Tuhan itu maaf, Dia mau menghibur kita, ya, supaya apa? Kita tidak boleh goyah dalam hidup ini. Kita sebagai orang percaya, ya, dan tanda-tanda, ya, orang mengalami penghiburan itu adalah dia kuat, ya. Ya, apa yang dia alami? Dia tenang, dia tetap sukacita, ya, dia tetap bersyukur, dia sabar. Nah, saya keluarkan lagi hari ini ATM saya. Nah, saya bagi ATM semua satu-satu, ya, supaya kita tetap tenang, tetap kuat. Ya, ya, di dalam Tuhan. Masalah pergumulan apapun, tahu kan ATM singkatnya, ya, akrab terus dengan Tuhan. Iya, yang sumber penghiburan kita itu satu. Kemudian taat apa yang Dia perintahkan. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, dengan inilah Bapak Ibu, itu yang membuat kita kuat. Ya, kalau kuat itulah yang menjadikan kita bukan hanya menang, tetapi lebih daripada pemenang. Ya, kalau tadi terakhir Bapak Ibu, ini paling akhir bagi kita. Karena ya, ini yang harus ada dalam hidup kita. Ya, Yesus itu adalah sumber Bapak Ibu. Ya, berarti kalau sumber itu ya yang enggak habis-habis, terus ada dalam hidup kita. Ya, mau menghibur kita. Ya, mungkin kita lagi bermasalah, kita lagi susah, ya, kita lagi galau, ya, istilah sekarang galau. Orang Jakarta bilang ada malah bete. Sampai ada yang bilang, aduh Bu Pendeta, aku ini sudah bete, sampai mau stres. Oh begitu, jangan. Ada Yesus, ya. Ya, enggak boleh, kita tidak boleh, ya. Kita harus ya kuat sebagai orang percaya, jadi saksi. Makanya harus bangkit, ya. Enggak boleh sayang diri, ya. Ya, kita harus luar biasa di akhir zaman ini karena Tuhan sudah beri keselamatan bagi kita. Apalagi di dalam merayakan Natal, ya, di bulan Desember ini. Ayo semuanya bangkit, ya. Tuhan kita itu luar biasa. Suasana sukacita, suasana Natal menguasai kita. Ya, suasana damai, ayem, tentram. Ya, Dia sudah beri yang terbaik bagi kita. Ya, nggak boleh ada yang punya suasana perkabungan, nggak boleh. Tolak itu dalam nama Yesus. Iblis tuh mau mengintimidasi kita yang negatif-negatif sehingga kita susah, sehingga kita kayak apa? Ya, kayak lagi berkabung lah. Tolak itu dalam nama Yesus. Tidak boleh ada pada kita. Karena ya, jadi iblis itu roh intimidasi. Jangan lupa, tolak dalam nama Yesus. Tidak boleh ada suasana perkabungan dalam hati pikiran hidup kita. Yang harus ada, ya, yang Yesus sudah berikan sebagai juru selamat. Dia tidak hanya beri keselamatan, tapi Dia beri kekuatan penghiburan bagi kita. Ya, di situ. Dia beri kekuatan kepada kita, ya. Nah, di situ. Jadi yang ada harus suasana apa? Sukacita, damai. Itu yang Yesus cari hari-hari ini. Di dalam hati, pikiran, ya, dan hidup orang percaya. Ya, bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, ayo, ya, saya bersyukur, kita pasti bersyukur, bangga, senang, ya,
punya Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh, bersungut, menuntut, menggerutu. Ya, saya suka bilang itu. Dosa-dosa itu tolak dalam nama Yesus. Ya, dan mengucap syukur, bersukacita, berterima kasih. Ya, itu harus permanen dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Iya, dimanapun kita berada, walaupun masih ada pergumulan, tapi yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayo kita terus maju di dalam Tuhan. Buktikan kepada dunia. Ya, kalau kita ini orang-orang percaya yang sungguh diberkati luar biasa, punya juru selamat, sumber penghiburan yang luar biasa, supaya mereka tahu siapa Tuhan kita melalui hidup kita, ya, gaya kita, cara kita. Mereka tertarik kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, dan mereka mau didoakan, mereka mau dilayani, mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, saya ajak kita semuanya, ayo kita bangkit. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ya, di masa merayakan Natal ini penuh dengan semangat sukacita di dalam Tuhan. Kesimpulannya, ya, kita telah mengetahui apa yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia sudah mati sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa kita dan bangkit serta naik ke sorga. Itulah sebabnya kita menyebut Yesus sebagai juru selamat kita. Haleluya. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita harus memberi diri untuk lebih sungguh pasti, ya, sesuai tadi ada 4 poin: mengasihi, melayani jiwa, memberitakan Injil, ya, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam hidup ini. Bahkan yang paling akhir, dia itu sumber penghiburan kita yang luar biasa. Oh, dahsyat Tuhan kita. Ini saja firman yang sudah saya sampaikan bagi kita semuanya. Semangat Bapak Ibu, angkat tangannya, katakan semangat, semua katakan semangat. Tuhan kita dahsyat, juru selamat, sumber kekuatan, penghiburan, sumber berkat, perlindungan, dan banyak lagi, ya, yang kita perlukan dalam hidup ini, yang Tuhan pasti terus menerus dia curahkan dalam hidup kita. Bukan hanya tahun ini, tahun depan, tapi masa berlakunya kalau Yesus, yang dari Yesus itu sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa dulu sebentar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini meteraikan dalam hidup kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, pembaca, perenung, pembicara, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Bangga kami punya Yesus yang dahsyat, juru selamat kami. Luar biasa, kami mempunyai surga, bahkan sumber penghiburan, kekuatan, segala yang kami perlukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah melawat kami semua pagi hari ini. Biar kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu sampai Yesus datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kembalikan lagi kepada WL. Amin. Ya. Terima kasih, saya percaya firman Tuhan yang telah disampaikan semakin menguatkan kita, dan saya percaya kita semua akan mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Amin. Ya, mari kita mau sama-sama mengikrarkan 7 gaya hidup Kristus dalamku. 1, 2, 3. Kekudusan hidup dalam bersaksi, roh yang menyala-nyala, iman yang taat, setia dalam kasih, tumbuh bersama, ucapan berkat, dan satu tubuh Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini yang baru pertama kali beribadah, atau mungkin sudah pernah beribadah tapi belum sempat berkenalan di dalam forum ini? Boleh di-unmute mikrofonnya dan memperkenalkan diri. Kami persilahkan. Adakah? Boleh. Yang baru, ada Ibu Kartika, Bu. Nah,
Siapa lagi? Shalom. Shalom. Oh, ini saudara saya ini. Maaf off kamera ya Ibu, lagi di rumah sakit. Iya. Perkenalkan, nama saya Rohani Simanjuntak. Saya sudah kenal dengan Ibu Mary sudah cukup lama dan sudah sering dilayani oleh Ibu Pendeta Mary. Pada hari ini saya bersyukur karena saya boleh bergabung, boleh join di acara ibadah pada pagi hari ini. Saya saat ini sedang di rumah sakit, menunggui anak saya yang sedang dirawat, namanya Marina Maiseri. Saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua yang hadir pada ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik. Amin. Terima kasih Bu Simanjuntak, senang sekali kami Ibu Hani Simanjuntak. Ya, Rohani Simanjuntak, kami tunggu kehadirannya untuk beribadah bersama kami kembali dan doa kami untuk kesembuhan anak tercintanya. Adakah lagi di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau belum sempat berkenalan? Ya. Shalom. Shalom. Saya Rosinta Boru Napitupulu. Halo Ibu Sinta. Adiknya Pendeta Mary Napitupulu. Saya ipar daripada tadi Ibu Rohani Simanjuntak. Saya lagi sekarang berada di rumah sakit karena saya siloam karena sakit. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk hadir di dalam acara Zoom ibadah hari Minggu GKII ya? Iya. Betul, GKII Jaga Setia. Iya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Mary yang selalu setia menemani saya, membawakan dalam doa. Saya sehat-sehat sekarang. Amin. Besok sudah pulang. Harusnya hari ini. Tapi karena hari Minggu, jadi mau ibadah dulu lah, jadi besok aja gitu. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Mary dan keluarga, Bapak Robi Dareho, ATM-nya juga terima kasih. Akrab terus memberkati, taat memberkati. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Ya kiranya saya juga mohon dukungan doa supaya ke depan semakin sehat, semakin dapat berbuat banyak untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya, ibadah terus di GKII. Ya, amin, amin, amin. Amin. Ya, itu ada Pak Gembala itu. Ya, selamat Pak Gembala. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Rohani dan Ibu Sinta. Ibu Sinta. Iya, yang bergabung dengan kami hari ini sangat sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Adakah lagi selain Ibu Sinta dan Ibu Rohani? Saya Ibu Stella Napitupulu. Ibu Stella. Ibu Stella. Kakaknya Ibu Mary Napitupulu. Ibu Stella ya. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan GKII. Semoga GKI dipakai Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Dan tahun baru, tahun depan next level ya, Bu Pendeta. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Stella juga dengan sukacita kehadiran ibadah bersama. Selamat datang Bu. Selamat datang. Iya. Pak Gembala. Iya tuh Pak Gembala itu. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala. Iya. Ya, puji Tuhan. Amin. Ada lagi luar biasa ya pagi hari ini. Ya, silakan. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Saya nama Edwin Jimmy Kilai dari Malang. Ini beribadah bersama-sama David Kading dan Tian Ambat. Kami bekerja bersama-sama di basket. Terima kasih untuk khotbahnya, memberkati saya selama di sini.
Dan terima kasih untuk support dan doa yang selalu diberikan buat kami di sini. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang Pak Epin Jimmy. Pak Epin Jimmy. Ya. Ya. Saya kenal baik bapaknya, orang Malang, Batu Malang. Iya, Om. Ya. Selamat bertugas di laut. Sama-sama Om, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Amin. Ada lagi Bapak Ibu? Luar biasa pagi ini kita mendapatkan 4 saudara baru kita di pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Ada lagi? Ada tadi muncul. Boleh bersuara di unmute. Kalau melihat di screen agak sulit ya karena ada beberapa halaman. Boleh di unmute Bapak Ibu. Ada tadi Kartika dari Bogor ya? Ibu Kartika, ada Ibu Kartika? Tadi muncul, mungkin belum muncul. Oh, mungkin Kartika, iya, itu anak rohani kami juga. Oke. Ya. Mungkin Ibu ada kendala Nita dengan Terik, sinyal, Ibu Nita ya? Terik juga. Ibu Nita Terik. Sudah 2 kali dia. Oh ya, puji Tuhan. Iya. Ibu Nita Terik boleh memperkenalkan diri Bu kalau Ibu sinyalnya bagus? Ada? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Shalom Ibu Nita. Terima kasih, saya sangat mendapat berkat pada pagi hari ini untuk mengikuti kebaktian bersama-sama Bu Mary. Kebetulan saya masih ada rumah sakit menjaga ibu saya yang sudah 1 bulan lebih antara sadar dan tidak sadar. Kami juga mensyukuri karena Bu Mary juga dukung doa untuk ibu saya. Terima kasih semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat datang Ibu Nita. Doa kami untuk kesembuhan Ibunda tercinta. Tuhan pasti menjamah, Tuhan pasti memulihkan. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Bu Nita. Tuhan memberkati. Kami sangat senang bisa bergabung dengan GKI Jakarta. Terima kasih. Shalom. Shalom. Itu Pak Gembala, Bu Nita. Iya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kami sangat bersuka cita menyambut Bapak Ibu yang baru bergabung di dalam ibadah kami. Ada lagi kah? Oke. Baik, mungkin ada tapi mungkin kendala sinyal atau apa ya, tidak sempat memperkenalkan diri ya. Nanti akan mohon kesediaan untuk Bapak atau Ibu Gembala untuk sekaligus mendoakan beliau-beliau ini. Ya, Bapak Ibu, saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita dapat memberikannya dengan cara mentransfer ke rekening gereja ataupun memberikannya secara tunai langsung ke gereja di jam-jam operasional gereja. Dan sebelum kita memberi, kita mau bacakan ayat firman Tuhan yang mendasari pemberian kita dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Amin. Dan mengiringi pemberian kita naikkan pujian dari NKI 39, Hai Malaikat dari Surga. Hai malaikat dari surga, berilah dunia semesta berita kejadian baru, Kristus lahir di dunia. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Bait yang kedua. Hai gembala yang di padang, yang menjaga domba,
Silakan kepada Bapak atau Ibu Gembala. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Gembala saat ini sedang melayani pelantikan Badan Pengurus Jemaat di Gereja Kami Injil Pondok Gede, GKI Solidio Pondok Gede, dan sekarang ada di sana dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun minggu ini, Rahel Lia Pantau 23 Desember, Immanuel Sevi Naftali Bolan 25 Desember, Natal Siregar 25 Desember, Ripka Mongan 25 Desember, Filipus Kading 26 Desember, Hendra Suhardi 26 Desember, dan Rita Maharani Sai 26 Desember. Hadiah ulang tahun dari Tuhan buat yang berulang tahun minggu ini, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Luar biasa berkat Tuhan bagi kita yang berulang tahun minggu ini. Berkat melalui firman-Nya. Untuk yang berulang tahun pernikahan, di sini ada Bapak Yohanes Prihadi Winarto dan Nela Siregar, tanggal 24 Desember yang ke-15 tahun. Kado ulang tahun dari Tuhan bagi kedua saudara kita yang tambah usia pernikahan, terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Selamat bagi yang Tuhan tambahkan usia pernikahan, dan selamat juga bagi yang Tuhan tambahkan usia ulang tahun. Juga atas nama BPJ dan tim 5PS GKI Jakstia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang tadi memperkenalkan diri, baik Ibu Rohani Simanjuntak, Ibu Sinta, Ibu Sela, dan Bapak Jimmy, Ibu Kartika, dan Ibu Nita. Ini yang sempat saya catat. Kalau ada yang tadi bergabung, belum sempat nama aja disebut, kami pun menyambut Bapak Ibu dengan senang hati. Kami tunggu ada ibadah Zoom atau ibadah Natal tanggal 25 yang akan datang. Kami senang Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Sebagai saudara seiman kami, saling menguatkan, saling memberkati. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan dalam kaitan ulang tahun. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang baik di mana kami boleh bersukacita di dalam hari ini, minggu ini bersama dengan beberapa saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya, baik saudara kami Rahel Lia Pantau, Immanuel Sevi Naftali Bolan, dan juga Bapak Natal Siregar, Ibu Ripka Mongan, hambamu, dan juga Bapak Hendra Suhardi, dan Rita Maharani Syai, yang Tuhan tambahkan usianya dalam minggu ini dan tahun ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih sayang Tuhan yang telah memperkenankan kami boleh ada, diberi kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kami ke depan. Baik kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan kami, semua dalam kuasa dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami yang berulang tahun minggu ini. Tuhan senantiasa meneguhkan, menguatkan kami, dan kami terus menjadi berkat. Demikian juga kami bersyukur di mana Tuhan tambahkan usia ulang tahun pernikahan kepada Bapak Yohanes Prihadi Winarto dan Ibu Nela Siregar yang ke-15 tahun. Tuhan memberkati keluarga ini, kesehatan mereka, anak-anak mereka, pekerjaan, rumah tangga, senantiasa disertai, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan bagi saudara dan keluarga ini. Demikian juga kami bersyukur hari ini hadir dalam ibadah Zoom GKI Jakstia. Baik Ibu Rohani,
Ibu Sinta, Ibu Sela, Pak Jimmy, Ibu Kartika, Ibu Nita. Dan juga mungkin ada yang masuk tapi tidak sempat menyebutkan nama. Kami sambut mereka dengan sukacita, dengan syukur, dan penuh damai sejahtera. Tuhan berkati mereka yang dalam keadaan lemah dan sakit. Kami berdoa buat Ibu Marina yang saat ini ada dalam pemulihan di rumah sakit. Tuhan juga menjamah dia, memberi kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut saudara-saudara kami ini dengan penuh syukur. Dan Tuhan berkati mereka dalam pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, apapun masalahnya, Tuhan gembala yang baik bagi mereka. Juga kami berdoa buat jemaat GKI Jakastia yang lemah dan sakit. Kami doakan Ibu Aina yang saat ini berada di rumah sakit. Tuhan jamah dia oleh bilur-bilur Kristus. Sakit penyakit juga disembuhkan. Kami doakan juga Ibu Wendy Anggreni dalam nama Yesus. Tuhan juga pulihkan dia. Tuhan jamah dan memberi kekuatan kesehatan baginya. Kami doakan jemaatmu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, baik di rumah atau di rumah sakit, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Dalam nama Yesus, Engkau juga akan memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan dalam situasi pandemi ini. Tuhan terus menjaga memelihara kami. Tuhan beserta kami senantiasa. Kami doakan seluruh jemaat Tuhan dalam situasi pandemi ini. Dalam usaha mereka, Tuhan tolong. Yang sedang mengembangkan usaha pribadi, yang sedang bekerja sebagai pegawai negeri atau sebagai pengusaha, apapun pekerjaan mereka, Tuhan beserta. Tuhan campur tangan. Situasi sulit, tapi anak Tuhan tetap diberkati Tuhan. Situasi apapun yang terjadi, anak Tuhan tetap terpelihara. Karena Yesus datang memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah bagi umatnya. Kami doakan juga Tuhan jemaat Tuhan, anak-anak dalam studi, TK, SD, SMP, SMU, universitas. Tuhan memberkati mereka. Baik dalam studi via Zoom atau mungkin online, apa saja yang dipakai atau offline. Tuhan tolong. Sehingga semua dalam lindungan berkat pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka. Demikian juga hamba berdoa menyerahkan semua orang tua dalam menangani kehidupan anak-anak dalam hal pendidikan, ekonomi, segala sesuatu yang diperlukan. Tuhan, gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berusaha dalam usaha yang mereka sedang kerjakan secara pribadi atau secara kelompok apapun. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kami ingat juga dalam doa kami ya Bapa, jemaat Tuhan yang dalam usia lanjut, kami serahkan mereka terus dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik Oma Farida, Opa Pandi, Yang Juwani, Oma Marta, Upung Natal, Upung Ocop, Oma Lince, Ibu Liliana, Bapak John Indrawan, Pak Gerar, Oma Santi, Oma Shumoy. Tuhan tolong mereka. Baik secara jasmani rohani, Tuhan Allah kami, sumber kekuatan bagi semuanya. Terima kasih Tuhan buat ini semua. Kami doakan juga beberapa pos PWJ yang sedang dalam proses pertumbuhan yang didukung oleh GKI Jakastia. Baik jemaat Tuhan yang ada di Timur Regensi, Pekanbaru, dan Kalvari Ministry. Kami serahkan mereka semua dalam pimpinan Tuhan. Baik gembala dan keluarga, baik visi dan misi ke depan Tuhan memberkati. Juga GKI Jakastia dalam pengembangannya. Saat ini kami sedang fokus untuk digital. Karena kondisi 2021 ke depan, kami memerlukan visi yang jelas dari Tuhan dalam pelayanan yang saat ini sedang kami alami. Lebih banyak online daripada offline. Karena itu Tuhan mohon hikmat, akal budi, dan visi misi yang baru dari Tuhan dicurahkan atas gerejamu. Sehingga kami bisa menjangkau banyak jiwa melalui pelayanan situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan buat kerjasama yang baik antara BPJ dan tim 5PS. Tuhan tolong baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan semua hamba-hamba Tuhan di GKI Jakastia yang terlibat mendukung pekerjaan ini. Jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan urapi kami terus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami doakan Lumbung Sahabat Terang. Kami serahkan Pak Yudan sebagai ketua bersama pengurus dan seluruh anggota LST. Tuhan berkati agar kami terus menjadi terang
dan cahaya di tengah-tengah situasi bangsa dan dunia ini. Sehingga lumbung sahabat terang terus menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia dalam konteks Gereja Kami Injil, dalam situasi apapun, kami doakan Tuhan memberkati. Dalam pelayanan, ada beberapa hamba Tuhan yang dalam keadaan sakit karena COVID-19. Kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Keluarga hamba-Mu Bapak Melvin, Gembala GKI Tanjung Priok. Kami doakan Ibu Susanto di Semarang. Kami doakan beberapa hamba Tuhan dimanapun di seluruh Indonesia ini dalam kondisi lemah dan sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan memberi kekuatan kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan bangsa negara kami, kiranya Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati pemimpin kami di tingkat presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat tingkat atas, baik dari gubernur, kami serahkan wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, Tuhan kuduskan seluruh struktur kenegaraan kami dalam kuasa keamanan Tuhan. Dan kami doakan keamanan kami tadi ada para aparat pemerintah, baik aparat keamanan, ABRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua dalam kuasa penyertaan Tuhan. Kami serahkan seluruh komponen bangsa kami di dalam nama Yesus. Kiranya semua dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus. Kami doakan penanganan situasi pandemi ini. Tuhan tolong, sekalipun ada vaksin yang sudah dikirim ke Indonesia, agar itu menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah dapat menanganinya dengan baik. Kami doakan juga bangsa Israel sebagai bangsa yang telah Tuhan pilih untuk menjadi alat-Mu di dunia ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong mereka. Jiwa mereka diselamatkan, bangsa mereka sudah diberkati, dan keselamatan dari Israel dan telah terjadi melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kiranya juga menyelamatkan bangsa-Mu di sana. Terima kasih ya Bapa di surga. Sungguh banyak hal yang ingin kami doakan. Kami terbatas, tapi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyempurnakan doa kami. Inilah doa dan seruan syukur kami Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama umat Tuhan di seluruh dunia kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan beberapa informasi dari gereja. Silakan. Buletin info melalui buletin kita. Untuk Minggu tanggal 27 Desember, pengkhotbah Bapak John Arti, WL, Lois, pemusik, ya, Pak Gembala, pemain musik. Lalu doa syafaat Ibu Gembala. Supaya satu paket di rumah. Jangan alat musiknya di mana, orangnya di mana. Ya, satu rumah. Ibadah Natal akan diadakan hari Kamis tanggal 24. Ibadah malam Natal jam 19 WIB. Ibadah ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan pengkhotbahnya adalah Gembala GKI Pekanbaru, Bapak Evangelis Felix. Beliau akan melayani kita melalui Zoom dari Pekanbaru. Kita juga sekalian mendengar kesaksian dari beliau tentang pelayanan kita yang ada di PWJ Pekanbaru. Ibadah Natal akan dilaksanakan tanggal atau Jumat 25 Desember
2020 jam 9 WIB. Nah, ibadah satu-satunya bulan Desember ini kita offline, live streaming YouTube, dan akan dilaksanakan sistem protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu, Bapak Ibu yang akan hadir, tolong melapor dalam daftar hadir yang dikirim ke grup jemaat. Ya, target jumlahnya ada 40 orang. Sekalipun kapasitas lantai 2 tempat ibadah kita 150 lebih, tapi kita akan menghadirkan hanya 40 orang saja. Bapak Ibu yang mau hadir offline silakan isi daftar hadir. Akan dilaksanakan pada tanggal atau Kamis 31 Desember 2020, yaitu ibadah kunci tahun, yaitu jam 19 WIB. Juga dilakukan melalui Zoom. Ya, karena Bapak Gubernur Jawa Barat tidak mengizinkan kita tahun baru ya. Jadi dalam bentuk offline, kita hanya online. Juga tahun baru tanggal 1 Januari jam 9 pagi melalui Zoom juga. Karena ini kita mentaati instruksi dari Bapak Gubernur kita. Baik, saya rasa itu saja beberapa tambahan. Dan juga selamat berbahagia kepada saudara kita yang Tuhan karuniakan, seorang putri dari keluarga Renat dan Ibu Priscilla. Seorang putri yang telah Tuhan karuniakan yang bernama Grace Ametia Seu. Ini nama anak-anak kita dalam suasana modern sangat sulit saya menyebutnya. Ya, nama anak-anak kita nama yang canggih-canggih semua sehingga pendeta sulit menyebut nama mereka secara sempurna. Maaf kalau salah sebut nama. Juga turut berduka cita Gembala staf BPJ Tim 5PS, di mana orang tua dari Bapak Ferry, anggota jemaat kita, Bapak Esau Malau, ayah dari Pak Ferry Malau, telah Tuhan panggil berapa hari yang lalu. Semua jemaat menyampaikan doa dan turut berduka cita. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada keluarga. Ini ada di Sumatera Utara atau di Medan. Dan keluarga masih ada di sana. Ayat hafalan kita minggu ini, Matius 1 ayat 23. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, sekian informasi dari gereja. Mari kita Bapak Ibu bangkit berdiri. Kalau yang bisa berdiri, silakan berdiri. Yang berdiri laptop boleh diangkat. Kalau yang duduk tetap duduk, tidak apa-apa. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat tangan kita. Sambutlah berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati umatnya dan melindungi mereka. Tuhan menyinari umatnya dengan wajahnya dan memberi mereka kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umatnya dan memberikan damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang melimpah atas seluruh umatmu hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bu Hani. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Prita. Ibu Mary. Selamat hari Minggu. Di foto dulu, Mbak. Ambil fotonya dulu mungkin. Ya. Ambil fotonya, ya. Foto dulu. Kalau buka semua. Ya, buka, harus buka. Ya, keluarkan wajah aslinya. Terima kasih Bu Mary, Pendeta Mary. Ya. Terima kasih. Halo. Ya, tolong dibuka. Saya juga. Ya. Jeffrey ini foto ya. Saya foto. Oke. Waduh. Ya, oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Lagi sekali, satu lagi. Kan ada 2 ini. Model. Iya. Lembar. Ya, 1.